Talk About episode kali ini, gue akan bahas tentang business relation antara toy designer atau toy customizer dengan galleries ataupun toy store. Kedua belah pihak ini memiliki hubungan mutualisme, saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Seorang toy designer atau customizer, ketika dia pertama kali di-invite oleh galleries untuk ikut turut serta dalam sebuah custom show, tidak ada salahnya kalau lo bertanya sedetail mungkin tentang rules yang ada di dalam event itu. Yang pertama harus ditanyakan yaitu temanya dulu, kemudian tenggat waktunya, apakah masuk ke dalam schedule kalian apa enggak. Ini exhibitionnya, apakah ini sebuah charity ataupun memang membuat sebuah event custom show. Jangan pernah malu bertanya untuk bila memang ini sebuah event custom show yang bersifat komersial, jangan pernah malu bertanya untuk masalah sharing. Kalian toy designer dapat berapa persen, galeris ambil berapa persen. Apapun bisa kalian tanyakan sedetail mungkin. Dan kalian harus memastikan semuanya clear di awal. Jangan pernah merasa malu ataupun sungkan. Terutama biasanya bila kalian di-invite oleh galeris luar, jangan pernah ngerasa kalian kecil hati, men. Kalau lo udah dipilih untuk diundang, berarti mereka percaya dengan karya-karya lo untuk dipamerkan. Tapi biasanya penyelenggaraan profesional akan menjelaskan secara detail kepada artis yang dia undang ke acaranya. Semuanya akan dijelasin tuh secara detail. Dan biasanya mereka menyediakan ruang di awal untuk berdiskusi kepada si artisnya mengenai semua rules-nya, apakah itu bisa disepakati bersama ataupun tidak. Karena ini menyangkut masalah relation bisnis di antara kedua belah pihak. Apakah ada kemungkinan si penyelenggara melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun di luar sepakati? Kemungkinan bisa. Begitupun juga dengan si artis. Bisa jadi dia melakukan hal-hal yang di luar sepakati. Misal, dia tidak memenuhi tenggat waktu dari yang sudah ditetapkan. Sehingga seharusnya dia sudah dipublish untuk ikut, ternyata tidak jadi. Itu juga bisa jadi menjadi pertimbangan next si penyelenggara untuk memasukkan nama si artisnya kembali ke dalam setiap event yang dia bikin. Apakah dari sisi penyelenggara bisa melakukan hal-hal di luar dari kesepakatan? Sangat mungkin terjadi. Contoh, bila karya seorang artis telah sold out di dalam selama event itu berlangsung, normalnya biasanya seorang galeris akan memberikan kabar kepada si artisnya bahwa karyanya telah sold. Tetapi semua proses pencairan dari hasil penjualan itu biasanya masing-masing galeris punya kebijakan. Tentu setelah event selesai, entah 1 minggu ataupun mungkin bisa jadi 1 bulan karena besarnya event tersebut atau mungkin melibatkan begitu banyak artis sehingga mereka harus memastikan betul merekap setiap karya-karya yang terjual. Terkadang ada beberapa oknum galeris yang berusaha di luar kesepakatan bermain. Artinya dia tidak memberikan kabar kepada si artis bahwa karyanya sudah sold, tapi tidak memberikan kabar hal itu. Sehingga satu sisi mungkin si artis mengira bahwa, oh, karyanya belum laku di event ini. Proses yang benar, kalaupun karyanya itu belum laku selama event, biasanya galeris menawarkan apakah karyanya mau tetap dipajang di tempatnya dalam kurun waktu tertentu, ataupun dikembalikan ke si artis. Semua tergantung kesepakatan masing-masing. Contoh hal yang sangat tidak diinginkan ataupun yang sangat disayangkan dari sebuah unfair bisnis yaitu ketika si galeris mulai mengambil hak dari si artis dari penjualannya tanpa si artis tahu. Tentu urusan ini
sangat kita hindari ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi karena ini sangat unprofesional. Setiap karya yang terjual, di situ ada dua bagian hak. Si galeris berhak mendapatkan persentase, si artis tentu juga dapat persentase. Tapi kalau bila galeris mengambil semua, oknum galeris mengambil semua, tentu itu hal yang sangat tidak kita inginkan karena tentu sangat unprofesional sekali. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang artis bila hal ini terjadi? Gue berbicara ini karena sudah terlalu banyak fakta di lapangan yang seperti ini. Ini tidak terjadi pada toy customizer di Indo, tapi beberapa teman-teman gue toy customizer di luar pun pernah mendapatkan perlakuan hal seperti ini gitu. Dan kalian tentu harus hati-hati. Bila ini menimpa kalian, yang pertama, kalian coba bicarakan baik-baik dengan si pihak galeris bila itu ketahuan. Maksudnya, bila kalian tahu bahwa karya kalian sudah terjual, tapi tidak ada konfirmasi apapun ke kalian, kalian berhak untuk bertanya. Jadi jangan pernah malu untuk menanyakan hal tersebut. Karena itu sudah dibicarakan di awal secara detail. Bila sudah dibicarakan baik-baik juga dia tidak ada itikat baik, ataupun mungkin dia punya ribuan alasan untuk tidak mengembalikan hak kalian, ya itu sangat disayangkan. Kemudian kalau kalian mau lewat lain ialah bahwa mungkin kalian bisa speak up. Fungsinya speak up adalah tentu bukan untuk menjelekkan atau si oknumnya, tapi untuk ada, kalau menurut gue ada ganjaran sosial bahwa bisa jadi jangan sampai ada teman kita yang lain tertimpa masalah yang sama karena kita tidak berani speak up akan peristiwa ini gitu. Jadi lebih baik sebenarnya dibicarakan awal ya, baik-baik dulu, tapi kalau mereka tidak bisa ya sudah, mungkin ada baiknya itu speak up supaya beberapa teman kita jangan sampai terjebak di oknum seperti ini. Tapi tentu itu hal yang sangat tidak inginkan. Yang kita inginkan adalah masing-masing mempunyai peranan penting yang saling menguntungkan satu dan lainnya gitu. Hubungan yang profesional dalam sebuah event exhibition antara toy customizer atau toy designer, sang artis, dengan galeris atau toy store yang menyelenggarakan. Menjadi dua hubungan profesional bisnis yang menyenangkan.